Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 51, Empuk Kaya Mochi. Tania dan Dio duduk sambil menonton televisi, yang menayangkan kartun anak kembar botak yang asli dari Malaysia. Santi tadi sudah pamit untuk pergi ke rumah temannya, karena ada acara arisan. Tak lama terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumahnya. Tania bangkit untuk melihat, dan berjalan ke arah depan. Saat Tania mau membuka pintu ternyata suaminya sudah pulang. "Loh mas, kok udah pulang?" tanya Tania heran, ini masih sore kenapa Derian sudah pulang. "Assalamualaikum sayang," ucap Derian sambil mencium kening Tania. "Waalaikumsalam mas," ucap Tania tak lupa dirinya mencium punggung tangan suaminya. "Kok berdiri di sini, bukannya istirahat?" ucap Derian sambil membantu Tania berjalan. "Aku kira tadi ada tamu, makanya aku mau bukain pintu. Kan ada bibi sayang, yang bisa bukain pintu kalau ada tamu." Bibi lagi ke supermarket beli bahan dapur. Sekarang mereka sudah di ruang keluarga, di mana Dio tadi sedang menonton acara televisi, tapi sekarang anaknya sudah tidak ada, mungkin sedang bermain di kamarnya. "Gimana terapinya?" tanya Derian setelah mereka duduk. "Alhamdulillah lancar mas, cuma kata dokter tunggu 1 bulan lagi, aku bisa berjalan normal seperti dulu," ucap Tania senang. "Alhamdulillah, maaf ya hari ini mas gak bisa nganter kamu terapi," ucap Derian, soalnya Derian tidak pernah absen kalau Tania mau terapi. "Gak apa mas, aku ngerti kok. Obatnya udah diminum?" tanya Derian. "Belum mas, baru selesai makan. Mas ambilin obatnya ya." "Gak usah mas, biar Tania aja, kamu mending makan dulu. Mas udah makan tadi sama Roni dan juga Doni." "Kok tumben?" "Iya, tadi abis ngecek proyek langsung makan siang bareng. Setelah makan mas pulang, dan mereka balik ke kantor lagi." "Emang gak ada kerjaan lagi?" tanya Tania. "Gak ada, mas kan udah selesaikan kemarin. Karena hari ini ada jadwal kamu terapi. Nyatanya, mas tetap gak bisa nemenin kamu, karena harus ngecek proyek." Tania tersenyum mendengar ucapan Derian, karena Tania bisa menangkap kalau Derian sangat ingin pergi menemaninya. Tania tidak menyangka mendapatkan suami yang sangat perhatian seperti Derian. Mantan duda 1 anak ini memang luar biasa. Derian dan Tania beranjak dari sana menuju kamar mereka yang terletak di samping tangga. Tania harus meminum obatnya agar cepat sembuh. Hari sudah malam, keluarga kecil Derian sedang duduk di meja makan. Mereka sedang menikmati makan malam, dengan keseruan yang diciptakan oleh Dio, anak mereka. Dio sedang menceritakan kejadian di sekolah, di mana ada anak baru perempuan yang pipinya tembem, dan menjadi incaran teman sekelasnya untuk mencubit karena gemas. Lain kali Dio gak boleh ikutan, ya. "Kenapa?" Dio pelan kok cubitnya. Alan tuh yang cubitnya kenceng sampai nangis. "Apalagi itu sampai nangis. Jackson apalagi, dia malah gigit," katanya empuk kayak mochi. Derian yang menjadi pendengar hanya menggelengkan kepalanya. Ada saja kelakuan anak zaman sekarang. "Gak boleh sayang,
Itu namanya gak baik. Gimana kalau teman perempuan kamu itu gak mau ke sekolah? Gara kalian gangguin. Gak kok Mami, dia malah sekolah terus, bawa makanan banyak. Pantes pipinya tembem, kerjaannya makan terus. Gak boleh gitu Mas, itu namanya body shaming. Kan kenyataannya sayang, yang suka makan tuh, kalau gak tumbuh di perutnya, ya di pipi. Coba lihat ada kan orang yang tubuhnya kecil tapi pipinya tembem, dan juga ada juga orang yang badannya berisi tapi pipinya tirus. Iya tapi gak boleh bicara gitu juga, gak semua orang sepemikiran sama kita, cara pandang orang berbeda, beda Mas, apalagi fisik bagi sebagian perempuan itu hal yang sensitif banget. Iya maaf, ucap Derian lalu melanjutkan kembali makannya. Dio juga agak boleh gitu, kasihan temannya. Iya Mami, ucap Dio. Mereka pun melanjutkan makan malam mereka. Setelah itu mereka berkumpul di ruang keluarga. Hari ini tidak banyak kegiatan, hanya terapi disambung kumpul, mengobrol, dan juga menemani Dio mengerjakan tugas sekolahnya. Tania suka senyum sendiri saat mengingat tadi siang, yang dimana Dio mendorong kursi roda itu sampai depan pagar rumahnya, dan dia pamerkan ke anak kompleks yang lewat, kalau dirinya memiliki kursi roda. Anak kompleks yang melihat itu, antusias ingin mencoba menaikinya. Tania tidak paham di mana letak serunya saat melihat kursi roda, yang sebagian orang akan berpikir itu bekas orang lumpuh. Tania melihat ke arah bawah, tepatnya ke arah kakinya. Dia bersyukur karena kakinya sudah bisa berjalan. Walaupun harus menunggu lama, ternyata yang kita pikir biasa saja, kenyataannya lebih parah. Derian yang melihat tingkah istrinya, ikut memperhatikan kaki istrinya. Kenapa sayang? Sakit kakinya? Tanya Derian sambil mengelus rambut Tania. Gak Mas, cuma aku gak ngangka aja bisa jalan kembali, ucap Tania sambil tersenyum. Kan aku udah bilang kamu pasti bisa jalan lagi, ini hanya sementara. Makasih ya Mas, udah sabar nungguin aku bisa jalan lagi. Bukan aku, tapi kamu yang hebat karena sudah sabar menjalani cobaan yang Tuhan kasih. Terima kasih sudah mau bertahan, ucap Derian sambil memeluk Tania. Dio yang melihat kedua orang tuanya berpelukan, dia pun ikut bergabung dengan memeluk tubuh bagian belakang ibunya. 1 tahun kemudian. Tak terasa sudah 1 tahun pernikahan mereka. Setelah kejadian di mana Tania jatuh dan juga keguguran, mereka belum juga memiliki anak. Setelah dinyatakan sembuh total, Tania dan Derian mencoba melakukan program kehamilan agar Tania bisa kembali hamil. Tapi rencana tinggal rencana, semua yang diusahakan Derian dan juga Tania belum mendapatkan hasil, mungkin Tuhan belum berkehendak. Sekarang hari kelulusan Dio, di mana anak itu hari ini akan wisuda di TK-nya, setelah sebulan yang lalu merayakan ulang tahun yang ke-5. Tania sedang membantu Dio untuk bersiap. Dio memakai atasan kemeja putih, celana kain berwarna hitam, ditambah memakai dasi dan juga jas yang warnanya senada dengan celana yang dikenakannya. Sedangkan Derian masih tertidur, dengan gaya tengkurap tanpa memakai baju, mungkin sudah kebiasaan, orang rumah sudah sibuk dari pagi dengan persiapan untuk wisuda, ini masih aja tidur dengan nyenyak. Mami hari ini Dio luluskan. Iya sayang, Dio udah besar sekarang, ucap Tania sambil membantu memasangkan dasi untuk Dio. Kalau sudah besar,
Gak mungkin ngomongnya masih cadel, gak bisa bilang ucap seseorang dengan suara khas orang bangun. Siapa lagi kalau bukan Derian? Dio yang diledek ayahnya langsung cemberut. Tania yang tahu mood anaknya sudah rusak oleh ayahnya sendiri, langsung menenangkannya. Mas bangun Gih, terus mandi, ini aku sama Dio udah siap, tapi kamu malah masih tiduran. Bentar lagi sayang, nyawanya belum ngumpul, gumam Derian. Kebanyakan alasan kamu mas, makanya kalau nonton bola jangan sampai subuh. Kan mulainya juga tengah malam sayang, ucap Derian sambil duduk dengan mata yang masih terpejam. Tania hanya menggelengkan kepalanya, melihat tingkah Derian yang kebiasaan gak pernah pakai baju. Untung tubuh Derian enak dipandang. Papi gak dingin tidur gak pakai baju, tanya Dio. Kenapa? Enak tidur gak pakai baju anget. Anget kenapa papi? Tanya Dio penasaran. Kan ada mami yang angetin. Iya gak Mi? Ucap Derian sambil tersenyum menggoda Tania. Tania yang mendapat godaan dari Derian hanya memutar matanya malas, dengan ucapan gak berfaedah suaminya, sedangkan Dio yang melihat tingkah ayahnya, hanya cengok melihatnya. Udah deh mas gak usah ngawur, cepetan mandi, bentar lagi kita harus berangkat, ucap Tania kesal. Siap sayangnya aku, ucap Derian lalu berlari ke arah kamar mandi dengan hanya menggunakan celana pendek. Ayo kita tunggu di bawah, Dio harus sarapan dulu, ucap Tania yang ditanggapi anggukan oleh Dio. Tania dan Dio keluar dari dalam kamar. Sebelum itu Tania menyiapkan pakaian untuk Derian terlebih dahulu, lalu mereka berjalan ke bawah menuju meja makan. Semua keluarga akan datang, termasuk keluarga Tania, ayah, ibu dan juga adik kembarnya datang. Dan sekarang sedang bersiap juga di kamar mereka masing-masing. Pagi, ucap Dio senang. Pagi cucunya Eyang Uti yang ganteng, ucap Ibu Tania sambil tersenyum. Udah selesai siapnya Bu, tanya Tania. Ibu sih udah, ayah juga sekarang lagi ngopi di halaman belakang. Sedangkan adik kamu lagi siap di kamarnya. Ayah kenapa pagi udah minum kopi saja? Udah kebiasaan Duk, di kampung kan ayah selalu kopi duluan daripada sarapan. Kan kopi enak dinikmati setiap pagi, ucap ayah Tania sambil berjalan ke arah mereka. Gak baik ya, pagi udah minum kopi. Gak enak kalau gak ngopi dulu nak. Wah cucu Eyang kakung udah siap nih wisuda. Dio kan mau masuk set Eyang. Mau masuk set mana nak? Tanya ayah Tania. Di kampung mami, Dio mau sekolah di sana. Sontak ucapan Dio membuat mereka kaget. Pikiran dari mana anak sekecil ini sudah berpikir mau sekolah di sana? Mana bisa begitu? Masa sekolah jauh banget sampai ke Jogja, ucap Derian yang baru saja sampai di meja makan. Memangnya kenapa? Kata Om Fatul sekolah di sana asik papi, ucap Dio tidak senang, karena papinya tidak setuju kalau dirinya sekolah di tempat Eyang Kakung dan juga Eyang Utinya. Asik gimana? Ucap Tania semakin bingung. Asik mami, kata Om Fatul kalau sekolah di sana, tiap berangkat sekolah aku bisa naik kelbau, Dio mau naik kelbau mami. Semua orang yang di sana tertawa mendengar ucapan polos dari Dio. Sedangkan Derian hanya menatap dingin ke arah anaknya.
Apaan mau berangkat sekolah naik kerbau? Pikiran dari mana? Ada mobil malah milih naik kerbau. Naik kerbau itu bukan mau sekolah Dio, ucap Derian dingin. Telus, ucap Dio polos. Mau ke sawah, ucap Derian kesal lalu duduk di kursinya. Oh, ya udah Dio mau ke sawah aja biar bisa naik kerbau. Derian yang mendengar itu hanya menghela nafas berat. Ada saja pikiran ajaib anaknya ini. Sedangkan yang lain hanya tersenyum lalu ikut duduk di kursi di sana. Cah bagus, di sana sekolahnya gak ada yang naik kerbau, ucap Ibu Tania. Kata Om Fatul bisa eyang. Kamu itu dibohongin sama om kamu. Bohong itu dosa mami. Sudah ayo sarapan. Cah bagus udah sekolahnya di sini saja ya, di sana kejauhan. Kasian nanti kalau Dio kangen sama mami, sama papi, kan gak bisa ketemu, ucap ayah Tania. Tak lama kedua adik kembar Tania turun. Walaupun mereka kembar, tapi sifat mereka berbeda, selera pun berbeda. Di mana Fatur memiliki sifat yang ceria, sedangkan Fatan memiliki sifat dingin dan cuek. Fatan menyukai warna hitam sedangkan Fatur putih. Good morning semua, ucap Fatur sambil tersenyum. Bersambung.